Kamu boleh cerita. Aku mau mulai dengan satu pertanyaan ya. Pernah gak sih kita melihat anak kita yang sekarang udah remaja, lalu kita bilang dalam hati, kenapa sih dia gak percaya diri? Kenapa sih dia ragu terus sama dirinya? Dan tanpa sadar yang keluar justru kalimat seperti ini. Udah gede kok masih minder sih kak. Percaya diri dong, jadi orang yang pede gitu loh. Tapi pernah gak kita berhenti sebentar dan bertanya, jangan-jangan ini bukan soal dia hari ini loh, tapi tentang kita di masa lalu. Ayah bunda, percaya diri itu bukan sesuatu yang dibangun tiba-tiba muncul saat anak remaja. Percaya diri itu dibangun sangat-sangat awal, bahkan sejak anak masih di dalam kandungan. Ketika anak lahir, percaya diri bukan berarti berani tampil atau jago bicara. Percaya diri itu adalah rasa aman, rasa secure yang tumbuh dari dalam diri anak. Anak akan percaya diri kalau dia merasa lingkungannya aman untuk dia. Tidak menyakiti, tidak merendahkan, tidak membuat dia merasa ditinggalkan. Sebaliknya, anak percaya diri ketika dia yakin aku aman di sini, aku diterima, aku nggak perlu takut. Hal ini penting loh, penting banget buat kita pegang. Karena ketika anak tumbuh, lalu kita melihat dia minder, ragu, nggak yakin sama dirinya sendiri, yang perlu kita lakukan pertama kali adalah bukan memarahi, tapi menengok ke belakang. Dulu treatment kita seperti apa ya ke dia? Perlakuan kita seperti apa ke dia? Seringkali tanpa niat jahat kita punya kontribusi loh. Bukan karena kita pengen melukai, tapi karena ada hal-hal yang kita anggap sepele, bercandaan waktu kecil, permainan pura-pura ditinggal, bersekongkol pergi tanpa dia. Bagi kita itu lucu, menghibur. Tapi bagi anak itu bisa jadi pengalaman yang membekas. Karena yang tertinggal bukan tawanya, tapi rasa insecure. Aku akan ditinggalkan, aku bakal sendirian, aku gak cukup penting, aku gak diharapkan, aku gak worth it, aku gak diinginkan. Rasa-rasa inilah yang kelak kita lihat sebagai anak yang tidak percaya diri. Nah ayah bunda, dari sinilah kita masuk ke jati diri. Jati diri itu muncul salah satunya dari konsep diri, kemudian yang kedua adalah image diri. Masalahnya konsep diri ini bisa terbentuk dengan sehat atau bisa juga berantakan. Tergantung bagaimana anak kita diperlakukan. Ketika anak berusaha tapi usahanya dianggap remeh, ketika progresnya dianggap kecil, gak diapresiasi, padahal 0, sekian itu tetap progres. Dan progres perlu diakui, bukan karena hasilnya yang besar, tapi karena dia mudah nyoba, dia mencoba. Ketika anak tidak dipercaya mampu, ketika dia diterima justru keraguannya, itu membentuk konsep diri. Oh, berarti aku memang gak bisa ya. Dari konsep diri inilah lahir image diri. Bagaimana anak memandang dirinya sendiri. Makanya apresiasi dan pujian itu penting. Bukan memuji berlebihan ya, tapi menghargai usaha. Salah satu latihan sederhana yang bisa kita lakukan adalah mengajak anak untuk bercermin, bukan untuk menghakimi, tapi untuk kenal sama dirinya. Apa sih kelebihan kamu? Apa kekurangan kamu menurut kamu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menyiasati kekurangan itu? Kalau kekurangannya bisa diupayakan, kita cari solusinya. Kalau fisik memang tidak bisa dirubah dan jangan dirubah. Yang bisa dirawat. Yang bisa kita ubah adalah persepsi. Karena seringkali yang menyakitkan bukan faktanya, tapi cara kita memaknai fakta itu. Persepsi bisa dibangun. Siapa bilang hidup yang tidak melaju cepat ini buruk? Itu persepsi. Kita juga bisa membangun persepsi bahwa hidup yang tenang, stabil itu juga baik, itu juga layak. Cermin bisa menjadi alat untuk membantu anak mengenal dirinya, menerima dirinya, dan berdamai dengan dirinya. Dan latihan ini bukan hanya untuk anak kecil, remaja pun sangat membutuhkannya. Karena jati diri tidak tumbuh dari tuntutan, tapi dari rasa aman yang konsisten, dan percaya diri tidak lahir dari omelan, melainkan dari rumah yang membuat anak merasa aku aman menjadi diriku sendiri. Kamu boleh cerita.